Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir di channel ini, pastikan untuk klik subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @bungatidur yang berjudul Balung Kuning, Sang Gerbang Gaib. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Mungkin beberapa dari kalian pernah bertemu atau bahkan kenal dengan seseorang yang sangat mudah kesurupan. Orang itu mungkin termasuk orang-orang yang memiliki watak balung kuning. Menurut kepercayaan di bidang spiritual, balung kuning ini dimiliki oleh orang-orang yang sangat spesial. Biasanya balung kuning ini memiliki garis keturunan leluhur-leluhur sakti yang telah melewati tirakat-tirakat tertentu. Seumur hidup, saya pernah sekali menemui balung kuning ini. Cerita ini merupakan kisah nyata. Oleh karena itu, untuk menjaga privasi yang bersangkutan, nama tokoh serta lokasi saya samarkan. Seperti layaknya tahun-tahun angkatan sebelumnya, saat menginjak di kelas 11, setiap ujian semester mata pelajaran kesenian, kami selalu ditugaskan untuk membuat sebuah film pendek. Kami lekas dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Aku kedapatan berkelompok dengan Andika, Bahari, Ratih, dan Nur. Sepulang sekolah, kelompok kami memutuskan untuk berkumpul di kos Bahari untuk mendiskusikan konsep yang akan kami angkat ke dalam sebuah film. Bukan tanpa alasan kami memilih kos Bahari, karena kos ini sepi di siang hari karena kebanyakan penghuni kos di sini merupakan karyawan. Di pertengahan diskusi, tiba-tiba pacar Andika yang bernama Karina menghampiri kami sambil membawakan beberapa jajanan. Cantik dan ramah, itulah pandangan pertamaku saat pertama kali bertemu dengannya. Karina orang yang mudah bergaul. Dirinya ikut memberi beberapa masukan dalam diskusi kelompok kami. Tiba-tiba di pertengahan diskusi, Karina mengubah posisi duduknya, lalu tangannya mencakar-cakar lantai dan Karina mengeluarkan auman layaknya seekor macan. Tak kencang memang, tapi sudah sangat cukup membuat kami semua tersentak kaget. Ada apa ini rame-rame di sini? Ratih yang dari tadi duduk di samping Karina segera loncat ketakutan. "Dik, cewek lu kenapa, Dik?" Tanya Rati dengan suara bergetar saking ketakutannya. "Kalian ngapain di sini?" Suara sosok itu makin meninggi.
Seketika semua yang ada di ruangan itu terdiam. Terlihat ketakutan dari masing-masing orang. "Gimana nih, Dik?" tanya Nur kepada Andika. Entah kenapa tiba-tiba aku teringat mengenai cara mengetes orang kesurupan asli atau tidak. Caranya cukup mudah. Cukup cubit ibu jari kakinya. Jika ia berontak kesakitan, kemungkinan besar orang itu benar-benar dalam keadaan dirasuki oleh jin. Aku pun segera melakukan itu. Tubuh Karina seketika mengejang dan sosok itu meraung-raung. Melihat itu, aku melepaskan cubitanku. Setelah beberapa saat aku melepaskan cubitanku, sosok itu marah besar. Ia segera menarik tubuhku hingga aku terjatuh. Setelah ia ingin mencakarku, untungnya aku sempat menghindar. Jika saja telat sedikit, kuku panjang dan cantik yang dihiasi kutek itu pastilah menancap di mukaku. Hal ini membuat semua orang yang ada di ruangan itu berteriak. Andika segera menarikku untuk menjauhi Karina. "Lu ngapain gak? Maafin teman saya, Mbah." Dengan nada yang cukup tinggi, Andika memarahiku. Sosok itu sepertinya tak mengindahkan ucapan Andika. Ia terus berusaha menyerangku hingga tubuh Karina harus ditahan oleh Bahari, Ratih, dan Nur. "Kamu bakal nyesal sudah berani ke saya." Mendengar ucapan mengancam itu, entah kenapa hatiku menjadi kesal. "Dik, cari Ustadz atuh ih," teriak Ratih sambil terus menahan tubuh Karina. "Tolong keluar dari tubuh teman saya, Mbah. Kasihan dia," ucapku sambil menahan kesal. "Saya tidak akan keluar. Saya akan membawa orang ini." "Mbah, tolong Mbah, jangan bawa orang ini." Andika mengucapkan itu sambil ketakutan. Sosok itu lalu melihat ke arah Andika. "Buatkan saya kopi hitam dan bakarkan rokok." Andika segera ingin menuruti permintaan itu, namun aku segera melarangnya. "Lebih baik Mbah keluar dari teman saya," ucapku menegaskan. "Siapa kamu berani-berani menyuruh saya?" ucap sosok itu sambil tertawa kencang. "Saya bukan siapa-siapa, tapi kasihan teman saya, Mbah. Dia pasti capek." Ini kuucapkan bukan untuk merendah. Walaupun ayahku dapat melakukan ruqyah, tetapi aku tidak bisa. Tidak pernah melakukan. Mungkin kata yang lebih tepat. Tetapi jika dilihat dari keseharianku yang cukup jauh dari agama, sepertinya memang aku tidak akan sanggup untuk meruqyah orang ini. Beribadah saja kalau disuruh doang, gimana mau ngeruqyah? Namun setelah kuucapkan kata-kata itu, sosok itu segera berhenti tertawa. Dengan tatapan tajam, ia memperhatikanku dari atas rambut hingga ujung kaki, serta di sekitaran pundakku. Tatapannya berhenti ketika ia melihat pundak kananku.
Sosok itu terpaku beberapa saat setelah melihat pundak kananku. Tak berapa lama sosok itu keluar dari tubuh Karina. Sontak dengan tatapan bertanya-tanya, semua orang yang ada di situ melihat ke arahku yang juga sedang kebingungan. Dik, ambilin air. Ucapku mencegah, ucapku memecah keheningan. Andika segera mengambilkan air dan memberikan kepada Karina. Karina segera meminum air tersebut dengan cepat sambil mengatur nafasnya. Kamu punya pegangan apaan nggak? Ucap Karina kepadaku. Hah? Jawabku kebingungan dengan ucapan Karina. Jin tadi keluar karena takut sama peganganmu. Padahal mbahku tadi udah nyuruh Jin itu pergi, tapi dia nggak mau. Hah? Aku semakin kebingungan dengan ucapan Karina. Itulah sepenggal awal cerita pertemuanku dengan Karina. Semenjak kejadian itu, aku menjadi dekat dengan Karina. Entah kenapa Karina percaya bahwa aku dapat mengusir jin-jin yang merasukinya. Selesai.